Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada pelajaran PAI kurikulum K13 yang berisi 14 bab keseluruhan ya dalam satu buku, dan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu semester 1 7 bab dan semester 2 7 bab. Sebelum kita memulai pelajaran pada materi bab pertama, marilah sama-sama kita berdoa semoga kita mendapatkan pemahaman pada materi ini. Jika memang ada yang belum paham, boleh ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita langsung saja ya pada materi bab pertama, yaitu Ibu akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, optimis, ikhtiar, dan tawakal ini termasuk akhlak terpuji, atau bisa juga disebut dengan akhlak mahmudah. Lawannya akhlak mahmudah adalah akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah yang berarti akhlak tercela. Apa saja akhlak tercela itu? Kayak dengki, hasad, namimah, adu domba, dan lain-lain. Pengertian optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, dalam hidup kita harus optimis meskipun berkali-kali gagal. Kita harus bangkit ya. Kalau dalam menuntut ilmu, kita bisa belajar dari Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimana dia itu selalu bangkit dalam belajar ya. Karena contohnya batu itu kan keras. Jika ditetesi air terus-menerus, maka akan bolong. Itulah, kalau orang mau belajar, orang optimis, orang harus semangat, insya Allah akan memudahkan. Jadi dalam hidup kita harus mempunyai sifat optimis. Selanjutnya, kebalikan dari sifat optimis atau antonimnya yaitu pesimis. Nah, orang yang mempunyai sifat pesimis dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kemajuan. Karena dia apa? Dia khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, sehingga dia tidak mau mencobanya. Dia bilang, udah gak mau mencoba, pasti aku mah gak bisa, udah biarin Jadi udah pasrah duluan sebelum mencoba. Padahal kan kita sama ya, derajat kita sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Nah, optimis ini kita harus mempunyai jiwa optimis dan menghindarkan sikap pesimis. Jadi dicoba dulu, ya mau gagal. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Mari sama-sama kita membaca dalil atau ayat Al-Quran tentang sikap optimis. Terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dibaca ya, diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayah Shadaqallahul Aliyul Azim. Sama-sama kita artikan. Kul, katakanlah wahai hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mereka melampaui atas diri mereka sendiri. Nah, keywordnya di sini nih. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah dia mengampuni dosa-dosa. Berarti dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang banyak diampuni Allah semuanya. Zunub itu jama dari kata zanbun. Kalau zanbun satu dosa ya. Kalau zunub dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di sini jelaskan ya kandungan Quran ini bahwasanya Allah sangat-sangat melarang jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Oke, selanjutnya pengertian ikhtiar. Ikhtiar ini sinonimnya adalah usaha. Pengertian ikhtiar merupakan berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Mau ranking 1 di kelas, harus usaha juga. Harus mempunyai semangat, jangan cuman santai di rumah atau malas-malesan. Jadi harus punya usaha, ikhtiar. Pasti semua orang punya kemampuan. Mau menjadi orang kaya juga harus dengan ikhtiar, usaha kerja keras, terusnya bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh dan dengan semangat. Dalil tentang ikhtiar terdapat dalam kisah surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa tidak bagi manusia kecuali selain apa yang ia usahakannya. Nah, pada yang pertama ini itu keywordnya ya. Jadi apa yang kita usahakan lah itulah hasilnya. Jadi hasil usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi gimana Bu, kok saya udah bersungguh-sungguh kok hasilnya tetap gini. Biasanya apalagi kalau lagi ujian ya, udah hafal banget, tiba-tiba pas ngeliat soal ada ngebleng-ngeblengnya dikit, ya itu nanti Allah sudah melihat kita mau mencoba, kita mau berusaha, kita mau belajar, jadi nggak ada yang sia-sia. Dan bahwasanya usahanya kelak bakal diperlihatkan kemudian diberi balasan kepadanya, balasan yang cukup atau sempurna, dan bahwa kepada Tuhan kamu akhir tujuan kesudahan. Sama halnya di dunia ini kita hanya hidup sementara ya. Dunia yang kekal adalah kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Ya, jadi kita fasdabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia. Famay ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang melakukan suatu amal meskipun kebaikan akan dibalas oleh Allah. Jadi ya kita sekarang ini di dunia bersusah payah dulu, misalnya ibadahnya ditingkatkan, terusnya belajarnya ditingkatkan, sholatnya nggak bolong. Nanti apa? Jaminannya nanti di akhirat. Kalau orang yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah jaminannya surga.
Tapi kalau orang yang kehidupannya nakal, tidak hormat sama orang tua, lalu suka berbohong dan lain sebagainya, maka jaminannya neraka, yaitu semua pasti ada balasannya. Jadi Allah memberikan hasil apa yang telah kita usahakannya atau apa yang kita lakukan. Sekarang selanjutnya adalah tawakal. Kita udah usaha, sudah berdoa, tinggal kita tawakal. Tawakal itu artinya pasrah, berserah diri kepada Allah. Pengertian tawakal. Tawakal, ya tawakal, ya tawakal. Tawakkula, ya tawakkalu, ya tawakal. Yang artinya berserah diri atau mewakilkan. Menurut istilah, berserah diri kepada Allah atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Ya, jadi mau apapun kita harus tawakal. Mau ujian, sudah belajar malam-malam, sholat tahajudnya udah, doanya udah, tinggal ketika kita melihat soal ujian atau ketika kita mau menghadapi suatu ujian yang lainnya, misalnya mau ngelamar kerja dan lain sebagainya, kita udah berusaha, kita tawakal sama Allah. Jika itu baik, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat hambanya. Biasanya Allah juga tidak memberikan seorang hamba itu, tidak mengabulkan semua keinginan hambanya. Kadang ada 3 cara ya doa, dimana yang pertama bisa dikabulkan secara langsung, yang kedua bisa diganti dengan yang lebih baik, dan yang ketiga memang nanti mungkin dijawab pada saat waktu yang tepat. Jadi jangan kalian, ya Allah kan saya udah belajar dengan sungguh-sungguh kok nilainya masih seperti ini gitu kan. Ya mungkin belajarnya kurang sedikit sungguh-sungguh, pokoknya harus sungguh-sungguh lah. Perintah bertawakal. Bismillahirrohmanirrohim. Quran surat Al-Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Contohnya, bentuk dan contoh tawakal. Ayah dan ibu Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh, yang cerdas sebagai muslimin dan muslimat yang taat beragama. Setiap hari mereka selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh tawakal yang pernah ibu baca dalam hadis Rasul. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, saya mempunyai 1 ekor onta, sedangkan saya tidak bisa membawanya untuk saya ajak pergi. Saya hanya ingin bertawakal kepada Allah. Bagaimana caranya? Apakah onta itu saya biarkan di tempatnya saja tanpa saya mengikatkan talinya? Atau onta itu saya biarkan dan saya ikat agar tidak pergi ontanya?" Lalu Rasulullah bersabda ya, "Ikatlah onta tersebut lalu bertawakallah kepada Allah." Jadi kita punya usaha dulu gitu. Kayak misalnya mau naruh motor di parkiran, udah ada yang jaga parkir ini, udah tawakal aja sama Allah, insya Allah nggak hilang gitu. Itu salah ya. Jadi kita cabut kuncinya dulu, kita kunci stang, baru ikhtiarnya itu usahanya kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama motor kita. Itu contoh dari tawakal. Ini ada gambar seekor burung. Bukanlah dia melihat hasil yang kau tuai, tetapi dia melihat seberapa kuat usahamu serta berapa kuat tawakalmu kepadanya.
Burung aja mereka masih berusaha, padahal hewan gitu kan. Burung masih mau berusaha pergi dengan perut kosong, tapi Allah menjamin rizkinya ketika pulang dia dalam keadaan kenyang. Logikanya lagi dalam hewan adalah cicak. Cicak makanannya nyamuk. Kalau secara logika nyamuk itu kan bisa terbang, tapi karena Allah sudah menjamin rizkinya, jika dia berusaha pasti dia mendapatkan makanan. Ya, jadi jangan takut akan kebesaran-kebesaran Allah masih luas ya. Hikmah optimis, selalu semangat dalam beraktivitas, tidak mudah putus asa, kebal dan tegar jika mengalami kegagalan. Hikmah ikhtiar, mempercepat meraih impian dan cita-cita, memiliki mental yang tangguh, memiliki kreativitas dan pengalaman. Hikmah tawakal, menjadi jiwa batinnya tenang dan tentram, terhindar dari stres, menjadikan usaha dan tawakalnya bernilai ibadah. Oke, sampai sini materi kita pada hari ini. Ada tugas ya untuk dijawab. Kalian tulis jawabannya beserta soalnya di buku tulis. Di buku tulis saja. Ini materi sekedar poin-poin penting saja yang Ibu jelaskan tentang materi pada bab 1 ini. Jika kalian masih mengalami kesulitan, boleh kalian baca bukunya ya pada bab 1. Nah, jika ada pertanyaan boleh juga melalui WA Ibu ya, kirim ke nomor WA Ibu yang tertera di sini. Tugasnya ini adalah yang pertama, jelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dijelaskan pengertiannya. Yang kedua, tulislah dalil atau ayat Al-Quran tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Boleh keywordnya saja ya, yang tadi misalnya optimis itu apa keywordnya yang tadi Ibu jelaskan. Yang sasarannya aja, sasaran. Dan pakai artinya, jangan lupa. Yang ketiga, jelaskan mengapa seorang harus optimis dalam hidupnya. Yang keempat, sebutkan 3 hikmah tawakal kepada Allah. Yang kelima, mengapa manusia harus berikhtiar untuk meraih kesuksesan hidupnya. Mungkin ini saja yang bisa Ibu jelaskan. Jika masih ada pertanyaan, boleh hubungi nomor WA. Mudah-mudahan kita cepat segera belajar tatap muka. Syukran ala husni ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.